Tiongkok menangis, tersedu-sedu. Mereka mengklaim Kepulauan Natuna adalah wilayah Tiongkok, dan Perdana Menteri Li Keqiang tiba-tiba menunduk kepada Indonesia. Pada tanggal 12 Maret lalu, pemerintah Tiongkok kembali memulai provokasi terhadap Kepulauan Natuna. Untuk mengklaim Natuna sebagai milik mereka, Tiongkok mengucurkan dana astronomis untuk melobi Amerika, Eropa, bahkan Timur Tengah. Dengan demikian, Tiongkok yakin telah memenangkan dukungan Arab Saudi dan akhirnya akan mendapatkan Kepulauan Natuna. Namun, hanya 72 jam kemudian, semuanya berbalik. Saat Tiongkok gemetar ketakutan oleh serangan udara Iran dan melarikan diri meninggalkan Arab Saudi, hanya Indonesia yang tetap di tempat berhasil mengevakuasi warga sipil dengan selamat. Akibatnya, Arab Saudi membatalkan semua kontrak dengan Tiongkok, dan Tiongkok bahkan memohon bantuan kepada Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya akan menceritakan sekarang alasan mengapa Tiongkok, yang tadinya memprovokasi Natuna, akhirnya menunduk dan meminta maaf kepada Indonesia. Menteri Investasi Arab Saudi, Al-Jaber, secara resmi mendukung klaim Tiongkok atas Kepulauan Natuna. 2 hari sebelumnya, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, mendeklarasikan di hadapan Kongres bahwa Natuna adalah tanah Tiongkok dan Menteri Investasi Arab Saudi, Al-Jaber, mendukung deklarasi tersebut. Imbalannya sederhana. Seorang diplomat Tiongkok mentransfer dana ke rekening Swiss sang menteri, dan menteri itu membekukan uang 1 miliar yang seharusnya dibayarkan kepada Indonesia. Dia mengancam akan melepaskan uang itu jika Indonesia menandatangani dokumen yang mengakui Kepulauan Natuna sebagai wilayah Tiongkok. Jika tidak ditandatangani, Indonesia akan diusir dari proyek pembangkit hidrogen Jubail senilai 0,38 miliar. Sebagai kepala protokol Istana Kerajaan Arab Saudi selama 28 tahun, saya telah mengatur jalur diplomatik di istana ini. Dalam buku catatan saya, Indonesia berada di peringkat ke-17. Saya pikir wajar saja jika mereka akan menunduk, karena uang dan wilayah mereka disandera secara bersamaan. Sang menteri dan diplomat Tiongkok yang duduk di kursi kehormatan memiliki keyakinan yang sama. Namun, sejak Duta Besar Khusus Indonesia masuk ke ruangan menteri, keyakinan itu mulai retak. Itu adalah keyakinan hampa berdasarkan uang minyak yang percaya bahwa mereka memegang kendali aliran dana sehingga Indonesia akan berlutut. Pagi itu, pasokan listrik utama di lokasi pabrik hidrogen Jubail tiba-tiba terputus tanpa peringatan. Jantung proyek visi 2030 senilai 38 miliar itu seketika menjadi gelap. Tidak hanya itu, pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi yang bersenjata berbaris di gerbang utama lokasi secara paksa menutup akses keluar masuk bagi para insinyur Indonesia. Keturunan pekerja Indonesia yang membangun kerangka gurun ini pada tahun 80-an, kini ditodong senjata di depan lokasi yang mereka bangun sendiri. Itu adalah perintah dari Menteri Al-Jaber. Saya berjalan menyusuri koridor menuju ruang menteri. Hati saya terasa berat. Jika saya mengatakan saya merasa malu, itu bohong. Sejujurnya, sampai saat itu, perasaan saya lebih kepada wajar daripada malu. Selama 28 tahun, saya percaya bahwa pihak yang membayar uang adalah atasan, dan mematuhi atasan adalah hal yang benar. Saat pintu ruang menteri terbuka, udara terasa berat, meskipun pendingin udara menyala. Menteri Al-Jaber duduk di belakang mejanya sambil menghisap cerutu. Di sampingnya, seorang pria sudah duduk bersila, kuasa usaha senior Kedutaan Besar Tiongkok di Arab Saudi. Dia sudah duduk menunggu sebelum Duta Besar Khusus Indonesia tiba. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu adalah ekspresi seseorang yang datang untuk menyaksikan pertunjukan. Beberapa saat kemudian, Duta Besar Khusus Indonesia masuk. Budi Santoso,
Duta Besar Khusus untuk Timur Tengah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Saya dengar berusia 61 tahun. Dia mengenakan setelan jas termahal. Namun, telapak tangannya yang berjabat tangan memiliki kapalan yang keras. Saya pernah melihat catatan bahwa dia adalah orang yang ikut memanggul pipa dan berkeringat di lokasi pembangunan Jubail pada tahun 80-an. Saya tahu kapalan itu adalah jejak gurun 40 tahun lalu, tetapi saat itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Peringkat 17 hanyalah peringkat 17. Menteri Al-Jaber mengambil tumpukan dokumen dari atas meja. Lalu, dia melemparkannya ke arah dada Budi Santoso. Kertas-kertas itu tersebar di jasnya. Itu adalah perintah pembekuan dana, 1 miliar. Suara menteri menggema di ruangan. Jika kau mau uang, tanda tangani ini. Negara subkontraktor peringkat 17 tidak punya hak untuk memilih. Yang ditunjuk menteri dengan dagunya adalah dokumen lain yang terletak di bawah perintah pembekuan dana. Sebuah surat pernyataan yang menyatakan Kepulauan Natuna sebagai wilayah Tiongkok. Bahkan pena pun disediakan dengan rapi. Persiapan untuk penandatanganan sudah selesai sejak awal. Pada saat itu, saya melihat ke arah Wang. Dia duduk bersila. Kepalanya sedikit dimiringkan ke belakang. Terdengar suara tawa tanpa suara dari hidungnya. Tawa ejekan yang tidak bersuara. Pada saat itu, saya dengan jelas menyadari bahwa seluruh adegan ini adalah sandiwara yang diatur untuk membuat Indonesia berlutut. Tiongkok menyediakan uang di belakang layar, dan Arab Saudi menjalankan peran di depan. Duta Besar Santoso menatap dokumen-dokumen itu. Dia diam-diam memperhatikan setiap lembar kertas yang jatuh ke lantai. Menteri menjadi diam. Menteri Al-Jaber dengan santai menghembuskan asap cerutunya. Wang tetap duduk bersila, mengamati. Keduanya menunggu adegan yang sama. Seorang duta besar dari negara peringkat 17 membungkuk dan menandatangani surat pernyataan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Budi Santoso membungkuk, tetapi bukan untuk mengambil pena. Dia mengambil surat pernyataan yang jatuh ke lantai. Dia berdiri perlahan dan membacanya dari awal hingga akhir. Menteri mendesaknya, apa perlu dibaca? Cukup tanda tangan. Besok pagi, 1 miliar akan ditransfer. Budi Santoso tidak menjawab. Setelah selesai membaca surat pernyataan itu, dia memegang bagian atas dan bawah kertas dengan kedua tangannya. Lalu, dia merobeknya menjadi 2 tepat di tengah, 2 bagian kertas yang robek rapi dalam sekali robekan itu jatuh di atas meja menteri. Di ruang menteri, hanya terdengar suara pendingin udara, tangan Menteri Al-Jaber yang memegang cerutu berhenti di udara. Kaki Wang yang bersila terlepas. Saya juga menahan napas. Selama 28 tahun, saya telah menyaksikan berbagai pertemuan diplomatik di ruang menteri ini, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang merobek dokumen pihak yang membayar uang di depan mata mereka. Kami akan melanjutkan sesuai hukum. Budi Santoso membuka mulutnya. Suaranya tidak mengandung kemarahan. Dia tidak meninggikan suara, tidak mengeluh, dan tidak mengepalkan tinju. Itu adalah kata-kata datar. Seolah-olah dia sedang membacakan ramalan cuaca besok. Pria itu mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu ruang menteri. Dari belakang, teriakan marah Menteri Al-Jaber terdengar. Pergi! Ingat ini, besok pagi kau akan kembali. Merangkak sambil menangis. Budi Santoso tidak berhenti. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Sampai pintu tertutup dan suara langkah kakinya menghilang di ujung koridor. Di ruang menteri hanya tersisa surat pernyataan yang robek. Menteri Al-Jaber mendengus, menekan cerutunya ke asbak dan memadamkannya. Wang mengangkat kembali kakinya yang bersila dan membuka mulutnya. Jangan khawatir, Tuan Menteri. Jika Indonesia keluar, kita bisa menggantinya dengan teknologi hidrogen Tiongkok senilai 48 miliar. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Menteri mengangguk, wajahnya menunjukkan kembali keyakinan. Itu adalah keyakinan kuat yang khas
dari orang mabuk uang minyak, bahwa karena mereka memegang kendali aliran dana, Indonesia pasti akan kembali merangkak besok pagi. Saya berdiri di sudut ruang menteri, menatap potongan-potongan surat pernyataan yang robek. Di atas kertas yang terbelah dua itu, terlihat kata Natuna. Ada perasaan aneh yang mengganjal di sudut hati saya. Apakah itu rasa malu atau kekhawatiran? Saat itu, saya tidak bisa membedakannya. Hanya satu hal yang pasti. Saya tidak melihat rasa takut di mata Budi Santoso. Itu bukan mata orang yang uangnya dirampas dan diusir dari lokasi. Sebaliknya, itu adalah mata yang sedang menghitung sesuatu. Mata yang dingin, akurat, dan tanpa emosi. Buku catatan hierarki di saku dalam saya tiba-tiba terasa berat. Peringkat 17. Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, saya bertanya-tanya apakah angka yang saya tulis di paling bawah dengan pensil itu benar. Keesokan paginya, hal pertama yang dilakukan Menteri Al-Jaber adalah memblokir akses ke semua server lapangan tim Indonesia. Itu adalah wewenang Menteri. Dari sistem kontrol utama pabrik hidrogen Jubail, senilai 0,38 miliar, hingga protokol keamanan data proses, semua jalur digital yang bisa diakses insinyur Indonesia ditutup sekaligus. Akses keluar masuk lokasi sudah diblokir oleh pasukan pengawal sehari sebelumnya. Jadi, secara fisik dan elektronik, Indonesia kini sepenuhnya terisolasi. Saya menandatangani dokumen terkait tindakan tersebut di kantor bagian protokol. Jika saya mengatakan tangan saya tidak ragu, itu bohong. Namun, itulah pekerjaan yang telah saya lakukan selama 28 tahun. Jika atasan memutuskan, saya menandatanganinya. Itulah peran wakil kepala protokol. Pukul 11 pagi, Global Energy Journal merilis berita penting. Artikel itu menyebutkan tindakan pembekuan dana sepihak oleh otoritas Arab Saudi sebagai insiden diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengguncang dasar perdagangan internasional. Saya membaca artikel itu dan merasakan sakit di dada. Bukan karena saya tersinggung dengan frasa insiden diplomatik, melainkan karena saya tahu itu adalah fakta, tetapi tidak ingin mengakuinya. Menteri Al-Jaber membaca artikel itu dengan mendengus, mengabaikannya. Sikapnya seolah mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah jurnal di hadapan uang minyak? Sore harinya, Wang mulai bergerak. 300 insinyur Tiongkok tiba di lokasi Jubail, diikuti oleh Wang. Mereka menjelajahi dan mengambil gambar lokasi yang telah dikosongkan oleh tim Indonesia. Para insinyur Tiongkok mengenakan helm putih, menepuk-nepuk jalur pipa yang dipasang tim Indonesia, dan berfoto di depan panel instrumen. Mereka bertingkah, seolah-olah tempat itu sudah menjadi milik mereka. Wang berdiri di tengah lokasi, mengangguk-angguk sambil memberikan instruksi kepada rombongan Tiongkok. Dia sengaja memunggungi arah para insinyur Indonesia yang sedang mengamati. Itu bukan pengabaian, melainkan tindakan. Tindakan untuk mengatakan, kalian sudah selesai. Mulai sekarang, ini adalah milik kami. Saya melihat pemandangan itu dari dalam mobil protokol. Beberapa insinyur Indonesia melihat adegan itu dari balik barikade pasukan pengawal. Mata mereka tidak dipenuhi kemarahan. Sebaliknya, mereka tampak tenang. Entah bagaimana, itu adalah ekspresi orang-orang yang sedang menunggu. Saat itu, saya tidak mengerti artinya. Saat itu pukul 15.42. Saya ingat dengan jelas. Ketika saya menyalakan mesin mobil untuk kembali ke ruang protokol, siren peringatan berbunyi dari radio. Serangan Hormuz. Serangan udara besar-besaran oleh drone bunuh diri dan rudal balistik dari kelompok bersenjata pro-Iran. Sirene berbunyi di seluruh kawasan industri Jubail. Suaranya seperti membelah langit. 3 detik pertama, saya tidak percaya. Ini adalah pertama kalinya dalam 28 tahun karier saya, peringatan serangan udara
langsung dikeluarkan di Jubail. Namun, saat titik-titik hitam muncul berurutan di Cakrawala Timur, kaki saya lemas. Drone bunuh diri. Puluhan unit terbang dalam formasi. Di belakang mereka, terlihat objek-objek jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi, meninggalkan jejak asap putih. Rudal balistik. Pabrik senilai 38 miliar itu berisiko hancur menjadi abu. Apa yang terjadi di lokasi pada saat itu tidak akan pernah saya lupakan. Wang adalah yang pertama berlari. Dia melemparkan helmnya di tengah lokasi yang sedang dia inspeksi dan berlari sekuat tenaga menuju helikopter pribadinya. 300 insinyur Tiongkok mengikutinya. Mereka membuang peralatan, membuang dokumen, dan helm putih mereka bergulir di tanah gurun. Mereka adalah orang-orang yang 1 jam sebelumnya berjalan gagah seolah menjadi pemilik baru lokasi ini. Dalam sekejap, kesombongan mereka hancur seperti pasir. 3 helikopter terbang menimbulkan debu pasir. Tetapi helikopter yang ditumpangi Wang adalah yang pertama naik ke langit. Tidak mungkin semua 300 orang bisa naik. Terlihat para insinyur Tiongkok yang tertinggal di landasan pacu mengulurkan tangan ke arah langit. Menteri Al-Jaber bahkan lebih cepat. Kurang dari 2 menit setelah sirene serangan udara berbunyi, laporan tiba di ruang protokol bahwa ia telah masuk ke bunker anti pesawat bawah tanah terbaik di istana. Tidak ada instruksi evakuasi untuk warga negaranya. Tidak ada satupun perintah yang dikeluarkan tentang kemana harus mengevakuasi pekerja di lokasi atau warga sipil Arab Saudi di daerah pemukiman terdekat. Menteri yang sebelumnya berteriak pihak yang membayar uang adalah atasan kini menghilang, hanya melindungi nyawanya sendiri di hadapan bom. Saya keluar dari mobil protokol dan berlari menuju ruang kontrol di pinggir lokasi. Di ruang kontrol, monitor kamera pengawas menyala. Berbagai bagian lokasi ditampilkan di beberapa layar. Di layar itu, saya melihat pemandangan yang tidak dapat saya pahami. Para insinyur Indonesia tidak mundur. Mereka adalah orang-orang yang uangnya dirampas, akses servernya diblokir, dan akses keluar masuk lokasi mereka dihentikan. Mereka adalah orang-orang yang beberapa jam sebelumnya berdiri di depan todongan senjata pasukan pengawal. Namun, ketika sirene serangan udara berbunyi, mereka justru menerobos barikade dan masuk ke dalam lokasi. Pasukan pengawal mencoba menghentikan mereka. Tetapi itu adalah celah ketika barisan mereka kacau oleh suara sirene. Saya melihat lebih dekat ke layar. Para insinyur Indonesia mencari warga sipil Arab Saudi yang kehilangan tempat berlindung. Mereka menaiki bus lapis baja Indonesia, orang tua dan anak-anak yang duduk ketakutan di bawah langit di pemukiman dekat pabrik. Itu terjadi di tengah suhu 48 derajat Celcius. Di antara panasnya gurun dan suara ledakan di langit, sebuah adegan muncul di monitor. Seorang insinyur Indonesia memegang tangan seorang wanita Arab Saudi dan membantunya berdiri. Tangan saya gemetar. Saya sedang memegang cangkir kopi, tetapi jatuh ke lantai dan pecah. Saya tidak mengerti. Pihak yang uangnya dirampas menyelamatkan warga negara dari pihak yang merampas. Orang-orang yang 1 jam sebelumnya ditodong senjata, kini berpegangan tangan dengan warga kami dan berlari. Mengapa? Untuk tujuan apa mereka melakukan itu? Saya bergumam di depan monitor, tetapi tidak ada yang menjawab. Saya mengalihkan pandangan ke layar lain. Ruang kontrol utama lokasi ditampilkan. 6 insinyur Indonesia tetap berada di dalam ruang kontrol. Mereka mengaktifkan protokol penutupan dan pertahanan di tengah serangan udara. Itu adalah tindakan darurat untuk mencegah ledakan berantai peralatan senilai 38 miliar akibat pengeboman. Karena akses server diblokir, mereka menutup setiap katup secara manual, satu persatu. Bahkan di tengah debu yang berjatuhan dari langit-langit, mereka tidak meninggalkan tempat itu. Kami adalah
yang memblokir akses mereka. Kami juga yang membekukan uang mereka. Namun, yang mereka lindungi sekarang adalah pabrik kami. Bagian tengah dada saya terasa panas. Itu adalah rasa malu. Jenis emosi yang pertama kali saya rasakan dalam 28 tahun karier birokrasi saya. Di dalam diri saya, sesuatu mulai runtuh. Saya yang percaya bahwa hierarki uang adalah kebenaran mutlak. Saat itu, ada gerakan di layar lain. Itu adalah Budi Santoso. Dia duduk di kantor sementara, di pinggir lokasi yang sedang dihujani bom. Dia tidak berlari atau bersembunyi. Dengan wajah berkeringat, dia membuka dokumen. Resolusi monitor rendah, jadi saya tidak bisa melihat tulisan, tetapi saya tahu apa yang dia lakukan. Dia sedang mencatat, seharusnya dia mencatat sejarah pelanggaran kontrak Menteri Al-Jaber, pelanggaran kewajiban keselamatan, waktu penelantaran lokasi, dan kegagalan evakuasi warga negaranya sendiri. Suara ledakan keras terdengar sekali. Lampu neon di langit-langit ruang kontrol bergetar. Secara naluriah, saya menundukkan kepala. Ketika saya mengangkat wajah lagi, Budi Santoso di monitor masih duduk dalam posisi yang sama. Dia mengeluarkan stempel merah dari saku dalamnya dan membubuhkan stempel pada setiap dokumen. Saya berpikir, apa dia gila? Membubuhkan stempel pada dokumen di tengah-tengah pengeboman? Namun, saya segera menyadarinya. Dia tidak gila. Dia sedang mempersiapkan. Dia sedang membuat senjata yang akan digunakan setelah pertempuran usai. Senjata berupa dokumen, bukan bom. Sosok menteri yang bersembunyi di bunker. Diplomat Tiongkok yang melarikan diri dengan helikopter, dan duta besar khusus Indonesia yang membubuhkan stempel pada dokumen di tengah pengeboman. Ketiga sosok itu muncul secara bersamaan di 3 layar kamera pengawas. Saya mengeluarkan buku catatan hierarki dari saku dalam saya dan membukanya. Angka 17 yang ditulis dengan pensil tampak kabur. Di monitor, adegan seorang insinyur Indonesia menggendong seorang anak Arab Saudi dan menaikkannya ke bus lapis baja berlalu. Saya melipat kembali buku catatan itu dan memasukkannya kembali ke saku dalam. Ujung jari saya gemetar. Di luar, suara ledakan terdengar lagi. Kaca ruang kontrol bergetar. Serangan udara belum berakhir. Namun, di tengah gurun itu, orang-orang yang uangnya dirampas dan ditodong senjata tidak melepaskan tangan warga kami. Dalam buku catatan hierarki saya yang berusia 28 tahun, tidak ada kategori seperti itu. Saya tidak pernah membuat kolom untuk mengukur nilai hal-hal yang tidak dapat diukur dengan uang. Peringatan serangan udara pertama dicabut sesaat setelah pukul 6 sore. Ketika sirene berhenti, keheningan menyelimuti gurun. Gema ledakan masih terdengar di telinga, tetapi langit kembali sunyi. Ketika saya keluar dari ruang kontrol, matahari terbenam tampak merah darah, terhalang oleh debu pasir. Pecahan bom berserakan di berbagai bagian lokasi. Dan helm putih yang ditinggalkan para insinyur Tiongkok saat melarikan diri bergulir di atas gurun. Saya menuju bunker bawah tanah istana. Ada laporan yang harus saya sampaikan. Situasi penyelamatan warga sipil oleh tim Indonesia yang saya saksikan melalui kamera pengawas, tingkat kerusakan lokasi, dan fakta bahwa semua insinyur Tiongkok melarikan diri. Itu adalah tugas rutin sebagai wakil kepala protokol. Di pintu masuk bunker, 4 pengawal berdiri berjaga dengan senjata terkokang. Itu adalah area keamanan tingkat tertinggi. Menteri Al-Jaber sedang beristirahat di bunker terbaik yang dilengkapi pendingin udara dan air mineral, sementara ribuan warga negaranya menghadapi serangan udara di gurun. Ketika saya berbelok di koridor dan tiba di aula utama bunker, terdengar suara gemuruh dari dalam. Itu adalah suara Menteri Al-Jaber. Berani-beraninya kau masuk ke sini tanpa izin. Negara subkontraktor peringkat 17. Saya berhenti dan berdiri di depan pintu. Pintu itu setengah terbuka. Saya menahan napas melihat pemandangan dari celah itu. Budi Santoso berdiri di dalam bunker. Bahu jasnya putih tertutup debu beton, dan bekas keringat di wajahnya sudah kering.
Dia dalam keadaan yang sama seperti saat membubuhkan stempel pada dokumen di tengah pengeboman. Dia berjalan langsung ke bunker. Menteri Al-Jaber sedang duduk di sofa. Dia melonggarkan dasinya dan memegang botol air mineral. Dia duduk sambil minum air, sementara warga negaranya terpapar pengeboman. Wajah menteri memerah. Itu bukan kemarahan, tetapi kebingungan karena ketahuan. Menteri itu sendiri pasti tahu bahwa fakta bersembunyi di bunker itu sendiri sudah cukup memalukan. Itu sebabnya dia berteriak lebih keras. Karena teriakan keras biasanya adalah perisai bagi orang yang lemah. Budi Santoso tidak bereaksi terhadap suara gemuruh itu. Dia mengambil selembar dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja di bunker. Dia tidak melemparkannya, melainkan meletakkannya. Namun, suara itu bergema di dalam bunker. Itu adalah suara ringan kertas menyentuh meja, tetapi dalam keheningan bunker terdengar seperti suara tembakan. Itu adalah dokumen resmi dengan stempel merah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Menteri Al-Jaber hanya menatap dokumen itu dan tidak mengulurkan tangan. Saya melihat dari celah pintu, tetapi kemudian masuk. Karena saya merasa sebagai wakil kepala protokol, saya harus berada di sisi menteri. Dokumen di atas meja menarik perhatian saya. Secara tak sengaja, tangan saya terulur. Saya mengambilnya dan mulai membaca. Sejak butir pertama, saya menelan ludah kering. Pencabutan, segera tindakan pembekuan dana, dan penarikan tuntutan tidak sah atas klaim Kepulauan Natuna. Itu adalah butir pertama. Butir kedua, bahkan lebih dingin. Pembayaran penuh 1 miliar yang sengaja ditahan harus dibayarkan ke rekening yang ditunjuk dalam waktu 48 jam, tanpa kurang 1 sen pun. Pada butir ketiga, jantung saya tercekat. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, Indonesia akan menarik sepenuhnya semua teknologi inovatif generasi ketiga yang telah ditransfer ke Arab Saudi dan segera memulai transfer teknologi ke negara pesaing yang menunggu. Kata negara pesaing digarisbawahi, nama negara spesifik tidak tertulis. Namun, tidak perlu ditulis. Semua orang di ruangan ini tahu fakta bahwa UEA sedang menjalankan proyek visi serupa persis di sebelah Arab Saudi, hanya dipisahkan oleh teluk. Jika Indonesia membawa teknologinya ke negara pesaing yang berjarak sekitar 2 jam, pabrik Jubail senilai K38 miliar itu hanya akan menjadi cangkang beton kosong. Saya melihat warna darah mengering dari wajah Menteri Al-Jaber. Namun, menteri itu tidak bangkit dari sofa. Sebaliknya, dia membuka laptop di atas meja dan melakukan panggilan video. Wajah Wang muncul di layar. Dia tampaknya berada di kedutaan besar Tiongkok di Riyadh setelah melarikan diri dengan helikopter dari serangan udara. Dia merapikan dasinya, menampilkan ekspresi santai. Sulit dipercaya bahwa itu adalah wajah orang yang melarikan diri dari lokasi pengeboman, meninggalkan ratusan insinyur negaranya sendiri. Wang di layar melihat Budi Santoso dan mengangkat sudut mulutnya. Hebat sekali berani bersikap angkuh tanpa alasan. Duta Besar Khusus Santoso. Bahkan jika Indonesia mundur, kami bisa menggantinya dengan teknologi Tiongkok. Arab Saudi maupun kami sama sekali tidak akan kesulitan. Budi Santoso tidak menoleh ke arah kata-kata Wang. Dia hanya menatap Menteri Al-Jaber, bukan layar. Itu adalah isyarat bahwa dia hanya berbicara kepada menteri. Sikap yang mengabaikan keberadaan Wang sama sekali. Budi Santoso melepaskan gesper arloji di tangan kirinya. Itu adalah arloji analog, bukan digital, tetapi arloji tua yang jarum detiknya berdetak TikTok. Dia meletakkan arloji itu dengan hati-hati di samping dokumen resmi di atas meja. Lalu, dia menekan tombol samping arloji dan jarum detik berputar penuh, kembali ke posisi semula. Timer 48 jam telah diatur. TikTok, TikTok, suara jarum detik mulai bergema di ruangan. Lebih kecil dari suara pendingin udara, tetapi menusuk telinga.
Tindakan meletakkan arloji di meja itu sendiri adalah sebuah deklarasi. Itu adalah niat untuk mengatakan bahwa mulai sekarang, 48 jam akan berbicara. Budi Santoso membuka mulutnya. Suaranya tetap tanpa emosi. Mulai saat ini, tepat 48 jam. Jika dana belum dibayarkan, hak pengelolaan semua teknologi generasi ketiga yang dimiliki Arab Saudi akan sepenuhnya ditarik oleh Indonesia dan ditransfer ke negara lain. Menteri Al-Jaber mengangkat tubuhnya dari sofa. Tangannya yang memegang botol air mineral mengencang, dan terdengar suara botol plastik remuk. Apa kau mencoba mengancam? Berani-beraninya kau melawan kerajaan Arab Saudi? Budi Santoso menatap lurus ke mata menteri. Ini bukan ancaman, ini pemberitahuan. Kami hanya melaksanakan informasi yang tertera jelas dalam kontrak, uang di layar menyala. Jangan tertipu oleh gertakan mereka, Tuan Menteri. Bahkan, jika Indonesia menarik teknologinya, seberapa dalam teknologi inti hidrogen Tiongkok terlibat dalam pabrik ini. Tanpa Tiongkok, pabrik ini tidak akan bergerak sehari pun, meskipun Indonesia tidak ada. Suara Wang penuh keyakinan. Itu adalah suara yang percaya bahwa kedalaman teknologi Tiongkok dalam proyek senilai 38 miliar adalah perisainya sendiri. Budi Santoso tetap tidak melihat Wang. Dia sama sekali tidak berniat menoleh ke arah layar laptop. Tidak ada sikap yang lebih membuat seseorang tidak berdaya daripada diabaikan keberadaannya. Sudut mulut Wang sedikit bergetar. Budi Santoso mengambil tasnya. Di atas meja hanya tersisa dokumen resmi dan arloji. Suara jarum detik yang berdetak, TikTok bergema di dinding bunker. Budi Santoso berjalan menuju pintu. Seperti di ruang menteri kemarin, dia tidak menoleh ke belakang. Pintu tertutup. Suara langkah kakinya melewati koridor dan menghilang. Di bunker hanya tersisa Menteri Al-Jaber, saya, dan Wang di layar. Di antara kami bertiga, ada arloji yang terus berdetak. Menteri Al-Jaber menatap arloji itu. Jarum detik terus berputar tanpa henti. Tangan menteri yang tadinya memegang cerutu, kini beralih memegang botol air mineral, sedikit bergetar. Wang dari layar berusaha menghibur. Jangan khawatir, tetapi mata menteri tidak lepas dari arloji. Saya membaca kembali dokumen resmi di atas meja. 48 jam. Angka itu tertulis jelas di atas kertas. Orang yang menulis dokumen ini membubuhkan stempel, basah oleh keringat, di tengah pengeboman. Bagi orang yang bersembunyi di bunker sambil minum air mineral, dokumen itu terasa terlalu berat. Pada saat yang sama, para insinyur Indonesia menaikkan warga sipil Arab Saudi ke bus lapis baja. Dan sekarang, dokumen ini tidak mengandung satupun rayuan emosional. Tidak ada kemarahan, kecaman, atau permohonan yang tertulis. Hanya butir-butir, batas waktu, dan konsekuensi jika tidak dipenuhi yang tercantum. TikTok, TikTok, TikTok. Pendingin udara di bunker terasa dingin, tetapi keringat mengalir di punggung saya. Saya tahu jantung siapa yang sedang diincar oleh suara jarum detik itu. Arab Saudi. Lebih tepatnya, segala sesuatu yang percaya bahwa uang minyak adalah kekuasaan itu sendiri. Angka 48 jam, saat pertama kali didengar, terasa lama. 2 hari penuh. Namun, ketika waktu itu benar-benar mulai berjalan, ceritanya berbeda. Terutama ketika transaksi bernilai ratusan miliar dolar dipertaruhkan. Satu putaran jarum detik adalah 60 detik. Itu 60 kali adalah 1 jam. 1 jam yang melewati 48 kali. Dan semuanya berakhir. Setelah Budi Santoso meletakkan arloji di bunker dan pergi, Menteri Al-Jaber tidak menyingkirkan arloji itu. Dia juga tidak memerintahkan siapapun untuk menyingkirkannya. Suara TikTok terus bergema di dalam bunker. Menteri berpura-pura tidak peduli. Tetapi, setiap kali dia menghisap cerutu, pandangannya beralih ke arloji. Hal pertama yang dilakukan menteri adalah menelepon Wang. Bukan panggilan video, melainkan panggilan suara. Saya sedang bekerja di bilik sementara di sebelah bunker.
Dan saya bisa mendengar suara menteri dari balik dinding. Dia berusaha merendahkan suaranya. Tetapi struktur bunker tidak bisa menghalangi suara dengan baik. Kita perlu memeriksa apa yang ada di server orang-orang Indonesia itu. Mereka bisa bicara soal penarikan teknologi, karena semua data inti ada di server. Jika kita amankan itu lebih dulu, mereka akan kosong tangan. Jawaban Wang tidak terdengar. Tetapi saya bisa menebak isinya dari kata-kata menteri selanjutnya. Baiklah, kerahkan insinyur Tiongkok untuk menyusup ke server Indonesia. Jika akses melalui jalur resmi tidak mungkin, gunakan cara lain saja. Cara lain, tidak perlu dijelaskan apa artinya. Peretasan. Menteri Al-Jaber memerintahkan Tiongkok untuk secara diam-diam membobol server pabrik Indonesia. Saya mendengarkan suara dari balik dinding, hati saya tercekat, membekukan dana, memaksakan surat pernyataan Natuna, dan itu tidak cukup. Sekarang bahkan peretasan. Saya tidak tahu sampai mana batas orang ini. Batas waktu tinggal 30 jam. Saat itu, saya melewati arah kantor sementara Duta Besar Khusus Indonesia di dekat lokasi Jubail dalam tugas protokol. Yang disebut kantor sementara itu hanyalah bangunan kontainer di pinggir lokasi. Sebuah kotak besi di tengah gurun dengan pendingin udara yang tidak berfungsi dengan baik. Namun, dari dalam kontainer, terdengar suara alarm, pintu terbuka, dan dua insinyur Indonesia dengan cepat mengetik di keyboard di depan laptop mereka. Belakangan saya ketahui, peretas Tiongkok mencoba mengakses server Indonesia. Insinyur Tiongkok, atas instruksi Wang, mencoba menembus batas keamanan server data pabrik Indonesia melalui jaringan lokasi Arab Saudi. Namun, firewall pihak Indonesia tidak hanya memblokir upaya itu, tetapi juga mengaktifkan algoritma serangan balik. Serangan balik adalah konsep yang asing bagi birokrat seperti saya. Namun, hasilnya jelas. Firewall pihak Indonesia melacak jalur penyusupan secara terbalik dan secara paksa mematikan seluruh sistem lokasi pihak Arab Saudi. Mereka tidak hanya mencegah peretasan, tetapi justru melumpuhkan sistem pihak yang mencoba meretas. Ibaratnya, seorang pencuri mencoba membuka kunci rumah orang lain, tetapi justru listrik di rumahnya sendiri padam. Ketika sistem Arab Saudi di pabrik Jubail berhenti, seluruh lokasi lumpuh. Dari pemantauan hukum, katup pengaman jarak jauh, hingga manajemen distribusi listrik, semuanya tidak berfungsi. Server Indonesia yang ditutup langsung oleh Menteri Al-Jaber aman-aman saja, tetapi sistem Arab Saudi sendiri yang down. Ini seperti mencoba menyerang Indonesia, tetapi justru menembak kaki sendiri. Berita kelumpuhan pabrik menyebar ke seluruh Timur Tengah dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan segera setelah itu, informasi fatal sampai kepada menteri. Kontak dari Kementerian Hukum Arab Saudi bergegas masuk ke bunker. Dia terengah-engah, tidak bisa bicara dengan benar. Menteri, UEA bergerak. Ada indikasi mereka sudah menghubungi tim teknis Indonesia. Dikonfirmasi bahwa Wali Kota Abu Dhabi telah menyatakan niat untuk membeli teknologi dari Indonesia. Wajah Menteri Al-Jaber kehilangan warna darah, itu adalah negara tetangga Arab Saudi. Pesaing yang tepat di seberang teluk. Jika Indonesia membawa teknologinya ke UEA, proyek Jubail senilai 0,38 miliar akan menjadi cangkang kosong, dan jantung visi 2030 Arab Saudi akan jatuh ke tangan negara pesaing. Kata negara pesaing yang ditulis Budi Santoso dalam ultimatumnya bukanlah gertakan. Semua persiapan benar-benar sudah selesai. Batas waktu tinggal 15 jam. Sikap Menteri Al-Jaber akhirnya goyah untuk pertama kalinya. Menteri itu sendiri mengirim faks. Isi faks yang dikirim ke kantor sementara Duta Besar Khusus Indonesia adalah proposal. 30% dari 0,1 miliar akan dibayar di muka dan sisanya akan dibayar secara bertahap. Orang yang sampai kemarin menganggap Indonesia sebagai subkontraktor peringkat 17, kini mengirim faks yang menawarkan untuk membayar 30% di muka dalam 1 hari. Suara TikTok Arloji menggerogoti orang itu.
Saya sendiri yang membawa faks itu dan berlari ke Duta Besar Khusus Indonesia. Itu bukan tugas resmi. Itu di luar wewenang wakil kepala protokol. Namun, saya tidak bisa hanya duduk diam. Ketakutan bahwa Arab Saudi akan kehilangan seluruh 38 miliar yang mendorong saya. Jujur, saya tidak ingin melindungi martabat menteri, tetapi ingin melindungi posisi saya sendiri. Jika menteri jatuh, bagian protokol juga akan berakhir. Ini adalah masalah yang dipertaruhkan dalam 28 tahun karier birokrasi saya. Saya mengetuk pintu kontainer. Seorang pria bernama Aditya Pratama membuka pintu. Dia mengatakan dia adalah sekretaris diplomatik Duta Besar Khusus Indonesia. Saya dengar dia berusia 49 tahun, dari Biro Internasional Badan Pemeriksa Keuangan. Wajahnya dingin, terutama matanya. Matanya seperti sedang melihat dokumen seseorang, bukan orang itu sendiri. Menteri telah mengirim proposal kompromi. Pembayaran 30% di muka, dan sisanya secara bertahap. Mohon setujui ini. Ini adalah cara agar kedua belah pihak dapat menjaga martabat, kata saya seramah, mungkin sambil menyerahkan lembaran faks. Aditya menerima kertas itu. Dia melihatnya dari atas ke bawah sekali. Tidak butuh waktu lebih dari 1 detik. Lalu, dia berbalik dan berjalan ke dalam kontainer. Di atas meja ada sebuah mesin kecil. Itu adalah penghancur kertas portabel. Aditya memasukkan lembaran faks itu ke lubang penghancur kertas. Dengan suara wiin, kertas itu terpotong-potong. Proposal kompromi yang dikirim Menteri Al-Jaber hancur berkeping-keping di depan mata saya. Pelanggaran syarat. Selain pembayaran penuh sekaligus, kami tidak menerima. Suara Aditya tanpa emosi. Itu adalah suara kering yang sama, seperti Budi Santoso. Saya tidak tahu apakah semua orang ini seperti itu, ataukah mereka terlatih. Tetapi saat itu saya baru pertama kali tahu bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada ekspresi tanpa emosi, daripada kemarahan. Saya menatap potongan kertas yang keluar dari penghancur kertas. Kaki saya lemas. Kartu terakhir saya hancur di depan mata saya. Di bagian belakang kontainer, terlihat sosok Budi Santoso. Dia duduk di meja, membersihkan jarum arloji analognya dengan kain. Meskipun dia tahu saya berdiri di sana, dia tidak mengangkat wajahnya. Itu adalah isyarat bahwa dia tidak berniat menanggapi permohonan saya. Dalam perjalanan pulang, panasnya gurun menerpa wajah saya. Pasir di bawah kaki saya lembut, tetapi langkah saya berat. Ketika saya kembali ke bunker dan melaporkan hasilnya kepada menteri, mata Menteri Al-Jaber memerah. Begitu mendengar faksnya dihancurkan, urat-urat biru menonjol di leher menteri. Dan instruksi berikutnya yang diberikan menteri adalah perintah paling berbahaya dalam 28 tahun karier birokrasi saya. Kerahkan pasukan pengawal kerajaan di depan Kedutaan Besar Indonesia. Sekitar 10 anggota pasukan pengawal bersenjata berat berbaris di depan gedung Kedutaan Besar Indonesia. Menempatkan pasukan bersenjata di depan diplomat adalah pelanggaran hukum internasional yang jelas. Namun, Menteri Al-Jaber tidak peduli. Itu adalah niatnya untuk menekan Indonesia, bahkan dengan senjata jika hukum tidak berhasil. Karena uang tidak berhasil, dia beralih ke kekerasan. Namun, tidak ada reaksi dari pihak Indonesia. Tidak ada nota protes, tidak ada panggilan darurat, tidak ada gerakan evakuasi, meskipun pasukan pengawal berdiri dengan senjata terkokang. Di dalam Kedutaan Besar Indonesia, lampu menyala dan kegiatan berjalan seperti biasa. Saya menerima laporan bahwa Budi Santoso ada di dalamnya. Mereka mengatakan, dia tidak bergeming, meskipun todongan senjata berada tepat di depannya. Batas waktu tinggal 3 jam, saat itu malam. Di dalam bunker, Menteri Al-Jaber memulai panggilan video. Wang muncul di layar.
Dia tampaknya terhubung dari kedutaan besar Tiongkok di Riyadh. Ekspresi Wang masih tampak santai, tetapi ada nada dalam suaranya. Jangan takut, Tuan Menteri. Indonesia hanya menggertak, bahkan setelah 48 jam, mereka tidak bisa mengeluarkan teknologi itu. Secara fisik tidak mungkin. Pembongkaran modul inti saja membutuhkan waktu 2 bulan. Kita hanya perlu bertahan. Menteri Al-Jaber mengangguk. Namun, tangannya gemetar. Jari-jarinya yang mencoba meraih cerutu sedikit bergetar. Dia mencoba meraih cerutu 3 kali. Arloji analog Budi Santoso yang berdetak TikTok di atas meja terus berdetak tanpa henti menuju batas waktu. Saya menatap tangan yang gemetar itu. Itu adalah tangan yang sama yang melemparkan dokumen ke dada Duta Besar Khusus Indonesia di ruangan ini 3 hari lalu. Pemilik suara yang berteriak negara, subkontraktor peringkat 17, kini tidak bisa memegang sebatang cerutu dengan benar. Pengembalian faks, serangan balik server, informasi kontak dengan UEA, dan kenyataan bahwa bahkan pasukan pengawal bersenjata pun diabaikan, semuanya menggerogoti ujung jarinya. Jarum detik tidak berhenti. 3 jam. 180 menit. 10.800 detik. Waktu Menteri Al-Jaber terus mengalir. Waktu yang tidak bisa dihentikan dengan uang, senjata, atau peretasan, itu 1 jam sebelum batas waktu. Tepatnya 57 menit. Itu ditunjukkan oleh angka pada arloji analog Budi Santoso di atas meja. Saya keluar dari bunker dan menjaga monitor di ruang kontrol di pinggir lokasi. Menteri Al-Jaber tidak keluar dari bunker. Dia mungkin memutuskan untuk bertahan, seperti kata Wang. Perhitungannya adalah Indonesia secara fisik tidak dapat mengeluarkan teknologi itu bahkan setelah 48 jam. Dia percaya pada analisis Wang yang sangat percaya diri, bahwa pembongkaran modul inti membutuhkan waktu 2 bulan. Saat itu, sirene berbunyi. Itu adalah siren dengan dimensi yang berbeda dari serangan udara pertama. Lampu darurat di langit-langit ruang kontrol berkedip merah, dan pesan peringatan muncul secara bersamaan di 6 monitor. Itu adalah serangan udara kedua oleh kelompok bersenjata pro-Iran. Analisis real-time menunjukkan skalanya 3 kali lipat dari yang pertama. Itu adalah serangan gabungan dengan formasi drone bunuh diri dan rudal balistik canggih yang menghantam secara bersamaan. Pabrik Jubail senilai 0,38 miliar berada dalam jangkauan serangan langsung. Saya beralih layar monitor. Di kamera pinggir lokasi, Wang terlihat. Dia telah kembali dari Riyadh. Dia mungkin mencoba mendesak menteri untuk bertahan, sementara dia sendiri kembali ke lokasi untuk memamerkan kekuatan teknologi Tiongkok. Namun, ketika sirene berbunyi, pemandangan yang persis sama dengan serangan udara pertama terulang. Wang meninggalkan lokasi yang sedang dia inspeksi dan berlari menuju helipad. Kali ini dia sendiri. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada para insinyur Tiongkok yang ikut bersamanya. Ketika pintu helikopter terbuka, dia melompat masuk duluan. Dan pesawat itu terbang, menimbulkan debu pasir. Terlihat di monitor, para insinyur Tiongkok yang tertinggal di landasan pacu mengulurkan tangan ke arah langit di tengah debu pasir. Mereka ditinggalkan lagi. Bukan hanya sekali, tetapi 2 kali. Kaca ruang kontrol bergetar. Titik-titik hitam membanjiri Cakrawala Timur. Jauh lebih banyak daripada yang pertama. Formasi drone menutupi langit, dan di atasnya rudal balistik terlihat jatuh, meninggalkan jejak asap putih. Peralatan senilai 0,38 miliar, jantung visi 2030 Arab Saudi, akan hancur menjadi abu. Komunikasi suara Menteri Al-Jaber, yang hampir berupa jeritan, mengalir ke ruang kontrol. Apa kalian tidak akan melakukan apa-apa sementara 0,38 miliar akan terbakar? Di mana sistem pertahanan udaranya? Sistem pertahanan udara yang dicari menteri tidak ada. Pertahanan udara Arab Saudi sendiri tidak mampu menangani serangan gabungan sebesar ini. Baterai Patriot yang dibeli dari Amerika ditempatkan di sekitar Riyadh,
tetapi tidak mencakup kawasan industri Jubail. Kerjasama pertahanan udara yang dijanjikan Tiongkok telah melarikan diri bersama Wang di dalam helikopter. Di monitor, terlihat Menteri Al-Jaber duduk di lantai bunker. Lututnya lemas, dan dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya gemetar. Itu adalah sosok orang yang sebelumnya menguasai dunia dengan uang minyak, kini menangis di hadapan rudal. Tepat pada saat itu, 3 truk militer Indonesia yang diparkir di pinggir selatan lokasi membuka pintunya secara bersamaan. Layar kamera pengawas secara otomatis beralih ke sana. Peralatan yang diangkut oleh 2 truk muncul. Saya tidak tahu apa itu. Tidak ada laras, tidak terlihat amunisi, dan tidak ada suara. Hanya sebuah kotak logam persegi dengan sesuatu seperti lensa bulat menghadap ke langit. Lensa itu bergerak, menyesuaikan sudutnya secara mikro, ke atas, bawah, kiri, dan kanan, lalu berhenti. Dan kemudian cahaya keluar. Cahaya biru. Bahkan melalui kaca ruang kontrol, garis lurus biru terang memancar ke langit. Tidak ada suara. Tidak ada suara tembakan, ledakan, atau roket yang keras. Hanya cahaya yang memancar, cahaya yang hening. Ketika cahaya itu mengenai salah satu titik hitam di langit, drone itu meledak. Dengan suara kecil, pop, api menyebar, dan segera padam. Rasanya seperti popcorn meletup, persis seperti itu. Seperti biji jagung yang meletup dalam minyak, drone-drone di langit meledak satu persatu. 1 unit, 2 unit, 3 unit. Cahaya biru terus menyusuri langit tanpa henti. Setiap kali lensa mengubah sudutnya secara mikro, 1 drone berubah menjadi api. 10 unit, 20 unit, 30 unit. 3 petugas kontrol Arab Saudi di ruang kontrol ternganga di depan monitor. Saya juga sama. 40 unit, 50 unit. Formasi drone yang menutupi langit meletup seperti popcorn dan menghilang. Ke-50 unit itu semuanya. Tidak ada satupun yang mencapai pabrik. Belakangan saya ketahui. Nama senjata itu adalah cahaya langit. Itu adalah senjata pertahanan udara laser yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia. Biaya untuk mencegat 1 tembakan dikatakan sekitar 200.000. Jika dihitung dengan uang Arab Saudi, sekitar 6 rial. Dengan uang kurang dari harga secangkir kopi, 1 drone bunuh diri dihapus dari langit. Total biaya untuk negara yang uangnya kami bekukan dan perlakukan semena-mena. Kini melindungi langit kami dengan harga secangkir kopi. Bukan hanya drone. Masih ada rudal balistik yang jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi. Objek-objek yang jatuh secara vertikal meninggalkan jejak asap putih muncul di monitor. Ancaman yang berbeda dimensi dari drone. Salah satu petugas kontrol berteriak. Saat itu, kilatan cahaya melintas di sisi utara lokasi. Itu adalah jenis cahaya yang berbeda dari cahaya langit. Itu adalah api yang membubung secara vertikal dari tanah. Rudal Indonesia, diluncurkan dari darat dan melesat lurus ke langit. Dikatakan itu panah langit. Rudal, darat ke udara jarak menengah Indonesia. Itu meluncur lurus ke arah rudal balistik yang jatuh. Pada saat kedua, objek bertabrakan di atas, langit berubah menjadi putih. Gelombang kejut ledakan mengguncang kaca ruang kontrol. Rudal balistik kedua dan ketiga juga dicegat dengan cara yang sama. Semua yang jatuh dari langit dihancurkan oleh yang naik. Tidak ada satupun yang meleset. Saya terduduk di kursi. Kaki saya tidak bertenaga. Langit di monitor menjadi bersih. Beberapa menit sebelumnya, langit yang dipenuhi titik-titik hitam dan asap putih kini telah dibersihkan oleh cahaya biru cahaya langit dan api vertikal panah langit. Di atas pabrik senilai 48 miliar, sebuah kubah buatan Indonesia membentang. Kami percaya bahwa uang minyak bisa membeli segalanya. Kami mendengar bahwa teknologi Tiongkok adalah yang terbaik di dunia. Namun, ketika rudal jatuh dari langit,
Tiongkoklah yang melarikan diri, dan uang di saku menteri kami yang bersembunyi di bunker tidak berguna sama sekali. Sebaliknya, cahaya Rp200.000 dan api yang membubung secara vertikal melindungi gurun ini. Itu adalah teknologi dari negara peringkat 17. Kilatan ledakan mereda. Langit kembali gelap, dan panasnya gurun mengalir ke ruang kontrol. Saat itu, Budi Santoso muncul di salah satu monitor. Dia berdiri di depan kontainer kantor sementara. Dia tidak melihat ke langit. Sebaliknya, dia mengetuk-ngetuk arloji analog di atas meja dengan tangan kirinya. Itu adalah gerakan kering. Tidak ada ekspresi kegembiraan karena pencegatan rudal atau kepuasan karena penghancuran drone. Dia hanya memeriksa arloji. Apakah sudah waktunya? Sesaat kemudian, Aditya keluar dari dalam kontainer. Dia memegang radio. Setelah memberikan beberapa instruksi melalui radio, sebuah tulisan merah muncul di layar besar di dinding luar ruang kontrol utama. Terlihat juga dari monitor di ruang kontrol. Judulnya adalah Perjanjian Usaha Patungan Internasional Pasal 4 Ayat 2. Saya membaca tulisan itu dan jantung saya hampir berhenti. Penyitaan seluruh modal yang diinvestasikan tidak dapat dikembalikan sebagai denda dan hak pengelolaan lokasi menjadi hak permanen Indonesia. Itu bukan sekadar pembicaraan tentang menarik teknologi. Itu berarti semua dana yang diinvestasikan Arab Saudi dalam proyek ini akan disita dan lokasi itu sendiri akan menjadi milik Indonesia. Gigi sebenarnya dari ultimatum yang diajukan Budi Santoso 48 jam yang lalu kini baru terlihat. Penarikan teknologi bukanlah akhir. Racun yang akan menelan uang Arab Saudi juga sudah tertanam dalam kontrak sejak awal. Suara terengah-engah Menteri Al-Jaber terdengar melalui radio dari bunker. Seseorang pasti telah membacakan tulisan merah di layar kepadanya. Suara Wang tercekat. Apa maksudnya ini? Mereka akan mengambil semua uang yang kita investasikan. Ini perampokan. Itu bukan perampokan. Itu adalah informasi yang tertera jelas dalam kontrak. Semua hal sudah tertulis dalam dokumen resmi yang ditinggalkan Budi Santoso di atas meja 48 jam yang lalu. Menteri Al-Jaber tidak membaca dokumen resmi itu dengan benar. Bahkan jika dia membacanya, dia pasti mengabaikannya sebagai gertakan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa negara peringkat 17 bisa mengaktifkan klausul seperti itu. Saya duduk di kursi ruang kontrol dan melihat dua layar secara bergantian. Di satu sisi, Menteri Al-Jaber terengah-engah di bunker. Di sisi lain, Budi Santoso berdiri mengetuk-ngetuk arloji. Pria yang mabuk uang, minyak, dan pria yang membubuhkan stempel pada dokumen. Langit gurun ini dilindungi bukan oleh uang, melainkan oleh cahaya 200.000. Dan situasi gurun ini dibalikan bukan oleh senjata, melainkan oleh selembar kontrak. Timer 48 jam berakhir tepat pukul 4 pagi. Ketika angka countdown yang ditampilkan di sudut monitor ruang kontrol berubah menjadi 00, salah satu layar berkedip dan padam, hak akses server ruang, Menteri Al-Jaber, telah sepenuhnya dihapus. Dari kode autentikasi khusus Menteri, kunci utama sistem manajemen lokasi, hingga hak melihat data proses, semua jejak digital Menteri Al-Jaber atas pabrik Jubail senilai 38 miliar telah dihapus seluruhnya. Petugas kontrol Arab Saudi di ruang kontrol melakukan panggilan darurat ke arah ruang menteri. Itu adalah laporan bahwa akun menteri telah dihapus. Kurang dari 30 detik kemudian, suara gemuruh Menteri Al-Jaber terdengar melalui radio dari bunker. Apa yang kau katakan barusan? Hakku dihapus. Siapa yang berani menghapus hak menteri pemerintah Arab Saudi? Bukan seseorang yang menghapusnya. Sistem yang melakukannya secara otomatis. Pada saat batas waktu 48 jam berakhir, protokol transfer hak pengelolaan yang tertera jelas dalam kontrak aktif.
Mesin itu hanya bergerak sesuai jadwal yang dirancang Budi Santoso. Perasaan atau martabat manusia tidak dipertimbangkan sama sekali. Pukul 4.23 pagi, laporan masuk bahwa Menteri Al-Jaber telah keluar dari bunker. Dia sendiri yang mengemudikan mobil dinasnya dan menuju gerbang utama lokasi Jubail. Saya beralih kamera pengawas ke kamera gerbang. Dalam kegelapan, cahaya lampu depan mobil membelah jalan gurun. Menteri mengemudi sendiri, tanpa sopir, sendirian. Dasinya longgar dan kancing jasnya tidak pas. Melihat Menteri Investasi Arab Saudi 2026 mengemudi mobilnya di pagi hari dan menabrak gerbang pabrik adalah pemandangan paling menyedihkan yang pernah saya lihat selama 28 tahun di ruang kontrol ini. Mobil berhenti mendadak di depan gerbang. Ban-ban mengeluarkan debu pasir. Menteri Al-Jaber keluar dari mobil dan berjalan ke alat otentikasi gerbang. Dia mengeluarkan kunci utama VIP, peringkat tertinggi dari sakunya, dan menyentuhkannya ke alat otentikasi. Kunci ini adalah kunci serbaguna yang bisa membuka semua pintu di seluruh kawasan industri Jubail. Itu adalah wewenang tertinggi untuk masuk dan keluar kemana saja di infrastruktur industri kerajaan Arab Saudi. Suara peringatan merah berbunyi. Tulisan merah muncul di layar alat otentikasi. Akses ditolak. Tidak ada izin. Peringatan pelanggaran hukum. Menteri Al-Jaber menyentuhkan kembali kunci utama itu. Suara peringatan yang sama berbunyi. Kali ketiga, keempat, hasilnya sama. Kunci utama peringkat tertinggi Menteri Investasi Arab Saudi ditolak di gerbang di tanah negaranya sendiri. Wajah Menteri muncul di kamera ruang kontrol. Urat-urat biru menonjol di kedua sisi lehernya. Dia mengatupkan gigi. Menteri berteriak kepada komandan pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi yang ditempatkan di samping gerbang, buka gerbang. Sekarang juga, seret keluar orang-orang Indonesia di dalam. Komandan pasukan pengawal tidak bergerak. Dia berdiri dalam posisi siaga dan menatap lurus ke arah Menteri. Tuan Menteri, kata perwira muda berusia awal 30-an itu, saat ini, hak pengelolaan lokasi ini telah secara sah dialihkan kepada Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Hukum Usaha Patungan Internasional. Intervensi militer adalah pelanggaran hukum internasional dan di luar wewenang pasukan pengawal. Saya menahan napas mendengarkan suara itu di ruang kontrol. Pasukan pengawal kerajaan Arab Saudi menolak perintah Menteri Pemerintah Arab Saudi. Pemandangan yang belum pernah saya lihat dalam 28 tahun. Pasukan pengawal berada langsung di bawah raja, bukan dalam rantai komando Menteri Investasi. Dengan kontrak sah yang telah selesai, perintah pribadi Menteri tidak memiliki dasar hukum. Komandan muda pasukan pengawal itu tahu fakta itu dengan tepat. Menteri Al-Jaber menunjukkan gerakan ingin mencengkeram kerah baju komandan pasukan pengawal. Ketika dua pengawal melangkah maju, tangan Menteri berhenti di udara. Menteri jatuh terhuyung-huyung di depan gerbang. Dia berdiri di tanah negaranya sendiri, tetapi tentaranya sendiri tidak membukakan jalan baginya. Kekuasaan yang dibeli dengan uang telah kehilangan kekuatannya hanya dengan selembar dokumen. Saat itu terdengar suara keras dari dalam gerbang, suara mesin. Bukan hanya satu, tetapi beberapa unit. Ketika saya beralih kamera ke bagian dalam lokasi, saya tidak percaya mata saya. Alat berat hibrida generasi berikutnya milik Indonesia dengan lambang bendera merah putih masuk ke pusat lokasi. Derek, kendaraan pengangkut, dan perangkat pemisah modul bergerak dalam satu barisan. Lampu depannya membelah kegelapan gurun, membentuk barisan untuk pekerjaan pemisahan modul inti. Wang berkata, pembongkaran modul inti membutuhkan waktu 2 bulan. Indonesia secara fisik tidak bisa mengeluarkannya. Perhitungan itu hancur berkeping-keping. Di hadapan pasukan alat berat ini, Indonesia sudah menyelesaikan persiapannya. Mereka menunggu 48 jam berakhir sambil menempatkan alat berat di gurun. Batas waktu bukanlah gertakan,
melainkan sinyal dimulainya operasi. Budi Santoso muncul di platform di atas gerbang. Dia memandang Menteri Al-Jaber yang berdiri di luar gerbang. Mereka pasti saling bertatapan mata. Namun, Budi Santoso tidak berbicara kepada menteri. Dia menoleh ke samping dan menerima radio dari anggota rombongan di sebelahnya. Mulai pekerjaan transfer ke UEA. Suaranya kering. Nada suaranya lebih mirip konfirmasi jadwal daripada instruksi. Dia memberikan instruksi untuk menyerahkan teknologi senilai 0,38 miliar kepada negara pesaing. Seolah-olah dia sedang mendengarkan ramalan cuaca. Dari ujung radio terdengar jawaban dikonfirmasi. Menteri Al-Jaber yang berada di luar gerbang pasti mendengar isi radio itu. Mulut menteri terbuka. Suara tidak keluar. 38 miliar akan berpindah tangan ke negara pesaing yang berjarak sekitar 2 jam, tepat di depannya. Anggaran yang diinvestasikan menteri, proyek yang direncanakan menteri, proyek inti visi 2030 yang menyandang nama menteri, kini diangkut oleh alat berat berbendera merah putih dan akan menuju UAE. Saya keluar dari ruang kontrol dan berlari ke arah gerbang. Saya harus melihatnya langsung di lokasi. Layar monitor di ruang kontrol tidak cukup. Ada intuisi bahwa saya harus melihat momen ini dengan mata kepala sendiri. Ketika saya tiba di pinggir gerbang, Menteri Al-Jaber berdiri memegang pagar kawat. Di dalam gerbang, alat berat berbendera merah putih melintas. Pekerjaan pemisahan modul telah dimulai. Suara para insinyur Indonesia yang mengenakan helm dan saling memberikan instruksi kerja bergema di gurun fajar. Punggung menteri tampak kecil. Selama 28 tahun, dia adalah salah satu orang dengan suara paling lantang di negara ini. Tetapi saya berpikir, apakah punggung seseorang yang berdiri di depan pagar kawat dan tidak bisa berbuat apa-apa, bisa sekecil itu? Saya berdiri di samping menteri. Saya tidak tahu harus berkata apa. Haruskah saya menghiburnya, melapor, atau hanya berdiri diam? Saya membuka mulut. Tuan Menteri, subkontraktor peringkat 17 yang kita coba injak-injak dengan uang itu, kini secara sah membongkar masa depan negara kita. Suara saya bergetar. Itu bukan laporan. Itu adalah pertama kalinya seorang birokrat yang selama 28 tahun hanya membubuhkan stempel pada keputusan atasan, menyampaikan kenyataan kepada atasan. Menteri Al-Jaber menoleh dan menatap saya. Matanya memerah. Itu bukan kemarahan, melainkan ketakutan. Menteri tidak mengatakan apa-apa. Dia kembali melihat ke dalam gerbang. Lampu depan alat berat berbendera merah putih membelah kegelapan gurun. Saat itu, ada getaran di saku dalam saya. Bukan ponsel. Sentuhan getaran itu familiar. Buku catatan hierarki saya. Tentu saja, buku catatan itu sendiri tidak bergetar. Telepon yang saya masukkan di sebelahnya yang berdering, tetapi ujung jari saya terlebih dahulu menyentuh sampul kulit tua buku catatan itu. Peringkat 17. Rasanya angka itu menyentuh ujung jari saya. Saya melihat ke seberang gerbang. Para insinyur Indonesia bergerak. Orang-orang yang sama yang menyelamatkan warga sipil Arab Saudi di tengah serangan udara 2 hari lalu, kini membongkar teknologi senilai 48 miliar. Tangan yang sama, tangan yang memegang lengan orang tua Arab Saudi dan menaikkannya ke bus lapis baja, kini mengendurkan baut modul. Orang-orang yang melakukan penyelamatan dan penghukuman dengan tangan yang sama. Dan di suatu tempat di gurun itu, ada Wang. Keberadaan Wang yang melarikan diri dengan helikopter selama serangan udara kedua dilaporkan 1 jam sebelumnya. Dikatakan bahwa pesawat angkut militer Tiongkok gagal memasuki zona kontrol perang. Helikopter Wang kehabisan bahan bakar dan melakukan pendaratan darurat di tengah gurun. Dan pesawat penyelamat yang dikirim Tiongkok tidak mendapatkan izin masuk, terhalang oleh kontrol wilayah udara Arab Saudi. Diplomat Tiongkok yang membanggakan teknologi 0,38 miliar kini sepenuhnya terisolasi di gurun yang dipenuhi badai pasir. Menteri Arab Saudi yang mencoba menundukkan Indonesia dengan uang diusir di depan gerbang tanah negaranya sendiri,
dan diplomat Tiongkok yang menarik tali di belakang layar terdampar di gurun. Sementara itu, Indonesia, yang uangnya dirampas dan ditodong senjata, melindungi langit gurun dan secara sah mengambil alih lokasi sesuai hukum. Angin fajar berembus. Pasir bertebaran di jas menteri yang kusut. Saya membolak-balik sudut buku catatan di saku dalam saya. Hierarki yang tidak pernah saya ragukan selama 28 tahun, kini sepenuhnya terbalik bersamaan dengan fajar. Pukul 5 pagi, saya membuat keputusan. Sebuah keputusan yang harus mempertaruhkan 28 tahun karier birokrasi saya. Gambar-gambar yang terlihat di kamera pengawas ruang kontrol, bahkan jalan kembali dari depan gerbang, tidak bisa hilang dari pikiran saya. Para insinyur Indonesia menyelamatkan warga sipil Arab Saudi di tengah serangan udara. Menteri Al-Jaber bersembunyi di bunker sambil minum air mineral. Wang melarikan diri dengan helikopter, meninggalkan insinyur negaranya sendiri. Budi Santoso membubuhkan stempel pada dokumen di tengah pengeboman. Layar itu tidak hilang. Bahkan ketika saya menutup mata, Tarik mendorong punggung saya. Tarik Al-Faisal, seorang pejabat administrasi di Departemen Investasi. Usianya 34 tahun, seorang elit muda, junior saya. Sejak keputusan pembekuan dana 2 hari lalu, Tarik selalu mendatangi saya dan mengulang hal yang sama, senior, yang membangun kerangka kota ini pada tahun 80, adalah keringat pekerja Indonesia. Jika kita mengkhianati mereka, murka Tuhan akan menimpa kita. Awalnya, saya mengabaikannya sebagai kata-kata sentimental dari pejabat muda. Karena untuk bertahan hidup 28 tahun di istana ini, beban yang disebut hati nurani harus disimpan di saku dalam. Namun, ketika kata-kata Tarik bertepatan dengan gambar-gambar di kamera pengawas, saya tidak bisa menyimpannya lagi. Hati nurani saya menembus saku, dalam dan keluar. Saya kembali ke ruang protokol dan mengakses server keamanan, hak akses kepala protokol yang telah saya bangun selama 28 tahun dapat membuka sebagian besar dokumen rahasia, catatan transfer dana ke rekening Swiss Menteri Al-Jaber, catatan korespondensi tidak resmi dengan Wang, dokumen persetujuan internal untuk pembuatan surat pernyataan Kepulauan Natuna. Setiap kali saya membukanya, ujung jari saya terasa dingin. Saya tahu, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah kejutan yang berbeda. Ketika jumlah komisi yang diterima menteri dari Wang ditampilkan di layar, rasanya seperti dipelintir. Itu adalah jumlah yang terlalu murah untuk harga menjual kepercayaan diplomatik negara. Butuh waktu untuk mengatur dokumen dan mengedit rekaman kamera pengawas. Rekaman para insinyur Indonesia menyelamatkan warga sipil Arab Saudi di tengah serangan udara. Rekaman Menteri Al-Jaber melarikan diri ke bunker. Rekaman Wang menaiki helikopter meninggalkan warga negaranya sendiri. Dan semua catatan penerimaan suap. Saya menggabungkan semuanya dalam satu file. Lalu, saya menekan nomor hotline Putra Mahkota. Itu adalah saluran langsung ke Mohammed bin Salman, Putra Mahkota. Wakil Kepala Protokol hanya dapat menggunakan nomor ini dalam keadaan darurat yang langsung berkaitan dengan keamanan kerajaan. Jika digunakan untuk tujuan lain akan langsung dipecat. Saya tahu. Saat saya menelepon, 28 tahun karier saya mungkin akan berakhir. Namun, pemandangan yang saya lihat di depan gerbang terbayang lagi. Alat berat berbendera merah putih membongkar 38 miliar dan Menteri Al-Jaber berdiri memegang pagar kawat pada fajar itu. Jika dibiarkan, yang akan berakhir bukanlah karier saya, melainkan masa depan Arab Saudi. Telepon tersambung. Suara Kepala Sekretaris Putra Mahkota terdengar. Saya memperkenalkan diri sebagai Kari Malarabi, Wakil Kepala Protokol Istana Kerajaan, dan mengatakan akan mengirim file laporan darurat terkait keamanan kerajaan melalui saluran Putra Mahkota. Kepala Sekretaris terdiam sejenak. Lalu, izin untuk mengirimkan diberikan. Saya mengirimkan file itu. Jari saya berhenti di tombol kirim selama 3 detik. Saat ditekan, tidak ada jalan kembali, karena saya akan menuduh Menteri Al-Jaber
Itu adalah momen ketika seorang birokrat yang selama 28 tahun hanya membubuhkan stempel atasan, melaporkan kejahatan atasan langsung kepada penguasa tertinggi. Tarik meraih lengan saya di samping. Saya mengangguk. Saya menekan tombol. 15 menit. Tepat 15 menit setelah transmisi, suara baling-baling terdengar dari langit gurun. Awalnya saya pikir itu serangan udara. Jantung saya berdebar. Namun, kualitas suaranya berbeda. Itu adalah suara rendah yang khas helikopter militer. Sebuah pesawat terdeteksi di radar ruang kontrol. Black Hawk, lambang kerajaan Arab Saudi, tergambar di sisi pesawat. Putra mahkota Mohammed bin Salman sendiri yang datang. Ketika Black Hawk mendarat di landasan sementara di pinggir lokasi, badai pasir menyebar ke segala arah. 6 pengawal bersenjata turun lebih dulu, dan di belakang mereka, putra mahkota muncul. Dia mengenakan jubah putih dan penutup kepala hitam. Wajahnya berusia akhir 30-an, tetapi matanya dingin. Artinya, dia telah melihat file itu langsung. Di matanya ada kemarahan. Menteri Al-Jaber melihat putra mahkota dan berlari mendekat. Dia tampaknya berkeliaran di pinggir lokasi setelah diusir dari depan gerbang. Jas menteri kusut, dasinya lepas, dan menjuntai di dadanya. Menteri berdiri di depan putra mahkota, menyeka keringat, dan membuka mulutnya. Yang mulia, Indonesia telah menduduki lokasi secara ilegal. Mereka melanggar hukum internasional dan merampas aset kami. Saya meminta intervensi militer segera. Itu bohong. Sepenuhnya bohong dari awal sampai akhir. Indonesia tidak menduduki secara ilegal, melainkan secara sah menerima transfer hak pengelolaan sesuai dengan klausul yang tertera jelas dalam kontrak. Dan itu bukan perampasan aset, melainkan harga yang harus dibayar Arab Saudi karena tidak mematuhi batas waktu 48 jam. Namun, Menteri Al-Jaber berniat untuk terus berbohong sampai akhir. Saya melangkah maju. Di depan putra mahkota, kaki saya gemetar. Melangkah maju di depan putra mahkota tanpa dipanggil adalah tindakan di luar wewenang dalam 28 tahun karier birokrasi saya. Namun, saya tidak bisa berhenti. Saya Karim Al-Arabi, Wakil Kepala Protokol Istana Kerajaan. Saya adalah orang yang mengirimkan file darurat kepada Yang Mulia 30 menit yang lalu. Wajah Menteri Al-Jaber memutih. Dia menatap saya. Dia melihat bahwa hanya yang selama 28 tahun telah membubuhkan stempel, kini membuka mulut di depan putra mahkota. Bibir menteri bergetar. Yang Mulia, semua hal tertulis dalam file yang Mulia terima. Catatan komisi yang diterima Menteri Al-Jaber dari diplomat Tiongkok, kronologi pembekuan dana Indonesia secara tidak sah, detail pemaksaan surat pernyataan Kepulauan Natuna, dan rekaman kamera pengawas yang menunjukkan Menteri mengabaikan evakuasi warga negaranya sendiri dan bersembunyi di bunker selama serangan udara. Saat berbicara, suara saya tercekat. Namun, saya tidak berhenti. Sementara itu, Indonesia, dalam keadaan uangnya dirampas, menyelamatkan warga kami, dan melindungi langit kami dengan senjata pertahanan udara mereka sendiri. Transfer hak pengelolaan lokasi adalah hasil dari kegagalan kami mematuhi batas waktu 48 jam. Dan itu adalah tindakan sah yang tertera jelas dalam kontrak. Putra mahkota menatap Menteri Al-Jaber. Mulut menteri bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mata putra mahkota menjadi dingin. Itu adalah mata orang yang telah membaca file itu. Mata orang yang telah memverifikasi bukti. Putra mahkota mengangguk kepada komandan pasukan pengawal. 2 pengawal memegang kedua lengan Menteri Al-Jaber. Menteri meronta. Yang Mulia, ini salah paham. Saya demi Arab Saudi. Tangan putra mahkota menunjuk dada Menteri Al-Jaber. Tepatnya, menunjuk medali yang terpasang di dada kiri jasnya. Medali Jasa Industri Arab Saudi. Medali peringkat tertinggi yang diberikan langsung oleh keluarga kerajaan. Pasukan pengawal meraih medali itu dan menariknya lepas.
Suara pin merobek kain jas bergema di udara fajar. Lutut Menteri Al-Jaber lemas. Tali mengikat kedua tangannya. Putra mahkota mengalihkan pandangannya ke arah lokasi, ke arah gurun, ke arah Wang yang terisolasi. Teknologi para pelarian tidak diperlukan. Tiongkok akan diusir selamanya dari tanah ini. Kata-kata singkat. Namun, dengan kata-kata itu, Tiongkok dihapus selamanya dari transaksi senilai 0,38 miliar. Pada saat itu, telepon satelit di saku Budi Santoso berdering. Budi Santoso mengangkat telepon. Suara lawan bicaranya terdengar samar di udara fajar. Menteri Perdagangan UEA. Itu adalah telepon untuk finalisasi akuisisi teknologi. Tahap penandatanganan terakhir untuk teknologi senilai 0,38 miliar yang akan beralih ke UEA. Putra mahkota mendekat ke Budi Santoso 2 langkah, lalu dia merebut telepon satelit yang dipegang Budi Santoso. Dia menempelkan telepon ke telinganya dan berkata langsung, "Ini Mohammed bin Salman. Kontrak ini akan diambil alih Arab Saudi dengan jaminan penalti 2 kali lipat. Saya meminta pengertian dari pihak UEA." Ujung telepon satelit menjadi hening. Menteri UEA terdiam. Itu adalah adegan di mana putra mahkota Arab Saudi sendiri merebut telepon dan mengambil alih kontrak negara pesaing. Putra mahkota menutup telepon dan memberikan instruksi kepada rombongan. Siapkan pusat pers. Sekarang juga. Dalam 30 menit, pusat pers darurat didirikan di tengah gurun. Antena satelit dinaikkan. Kamera dipasang, dan tautan siaran langsung ke seluruh dunia tersambung. Putra mahkota berdiri di depan mikrofon. Lampu merah menyala di kamera. Kerajaan Arab Saudi membatalkan sepenuhnya semua kontrak kerja sama energi dengan Tiongkok dan menjalin kemitraan eksklusif senilai 0,38 miliar dengan Indonesia. Tanpa syarat politik apapun, suara putra mahkota menyebar ke seluruh dunia melalui satelit. Budi Santoso berdiri di samping putra mahkota dan menandatangani dokumen. Tangannya yang memegang pena tidak gemetar. Tangan yang memiliki kapalan karena memanggul pipa di gurun ini 40 tahun lalu, kini meluncur di atas dokumen kontrak. Senilai KAMA 38 miliar. Robert Hendricks dari Bloomberg News mengirimkan berita penting pertama dari lokasi. Saya membaca artikel itu belakangan. Isinya adalah Indonesia yang bersenjatakan sinar laser 200.000 dan selembar kontrak tanpa ampun telah menjadi penguasa baru Timur Tengah. Artikel itu akan memukul bursa efek Tokyo 2 hari kemudian. Tetapi di gurun ini, pertandingan sudah selesai. Itu adalah sore hari tanggal 15 Maret. Setelah siaran langsung, putra mahkota berakhir dan pusat pers dibubarkan, di gurun kembali tersisa panas dan keheningan. Namun, itu belum berakhir. Suara mesin terdengar dari langit. Kali ini bukan helikopter. Itu adalah suara yang jauh lebih besar dan berat. Sebuah pesawat besar terdeteksi di radar ruang kontrol. Mendekat dari arah Bandara Militer Riyadh, KC-46 Pegasus, pesawat pengangkut dan pengisian bahan bakar udara serbaguna Angkatan Udara Indonesia, itu dikerahkan untuk operasi cahaya gurun, operasi evakuasi warga negara yang tinggal. Ketika pesawat raksasa itu mendarat di landasan pacu Bandara Riyadh, dengan latar belakang matahari terbenam, tanah bergetar. Bendera merah putih tergambar jelas di sirip vertikal. Itu adalah pesawat angkut yang terbang, menembus medan perang. Ia melewati wilayah udara yang bahaya serangan udara belum sepenuhnya hilang. Di landasan pacu, warga negara Indonesia yang tinggal mulai membentuk barisan. Keluarga-keluarga. Ibu menggendong anak. Ayah membawa koper. Cucu memegang tangan nenek. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.
orang-orang yang gemetar ketakutan di tengah serangan udara dan perang diplomatik selama 2 hari. Ketika ram belakang pesawat angkut terbuka, anggota TNI AU memberi hormat dan memandu warga. Mereka naik ke dalam pesawat satu persatu dengan tertib. Itu adalah ekspresi kelegaan yang datang setelah ketakutan. Saya mengamati pemandangan itu di dekat menara kontrol Bandara Riyadh atas instruksi putra mahkota. Keamanan Bandara Arab Saudi sepenuhnya mendukung pendaratan dan lepas landas pesawat angkut Indonesia. Ketika sebagian besar warga sudah naik, dari sisi selatan landasan pacu, pilar debu pasir membubung. Satu kendaraan datang dari arah gurun. Bukan kendaraan militer, melainkan jeep sipil. Kaca depannya retak, dan bodi mobil tertutup debu pasir tebal. Itu adalah tampilan kendaraan yang telah lama terdampar di gurun. Ketika mobil berhenti di pinggir landasan pacu, pintu terbuka. Wang turun. Awalnya, saya tidak mengenalinya. Saya ragu, apakah pria yang 3 hari lalu duduk bersila di kursi kehormatan ruang menteri dan tertawa mengejek itu benar-benar orang yang sama. Jasnya penuh pasir, berubah warna menjadi kuning, dan salah satu sepatunya hilang. Bagian bawah kaos kakinya robek, memperlihatkan jari-jari kakinya. Wajahnya terbakar merah oleh sinar UV gurun, bibirnya pecah-pecah dan darahnya sudah kering setelah melarikan diri dengan helikopter saat serangan udara pertama dan melakukan pendaratan darurat di gurun. Karena kehabisan bahan bakar, dia bertahan 2 hari di gurun. Pesawat angkut militer Tiongkok akhirnya gagal memasuki zona kontrol perang. Tangan penyelamat yang dikirim negaranya tidak sampai, dan diplomat yang menguasai 38 miliar itu telanjang di hadapan badai pasir gurun. Di samping Wang, ada seorang staf kedutaan besar Tiongkok lainnya. Keduanya tampak mengalami dehidrasi parah. Wang melintasi landasan pacu, berjalan terhuyung-huyung menuju pesawat angkut Indonesia. Anggota TNI AU menghalangi jalannya. Wang mengucapkan sesuatu, tetapi anggota TNI AU menggelengkan kepala. Mungkin ada peraturan bahwa orang yang tidak ada dalam daftar penumpang tidak boleh naik. Lutut Wang lemas. Dia berlutut di tanah berpasir di samping landasan pacu. 3 hari lalu, saat dokumen dilemparkan ke dada Duta Besar Khusus Indonesia, pria yang tertawa mengejek dari kursi kehormatan itu, kini berlutut hingga dahinya menyentuh pasir di depan pesawat militer Indonesia. Orang yang mencoba menginjak-injak Indonesia dengan senjata 38 miliar, Kepulauan Natuna, dan harga diri Tiongkok, kini memohon kepada Indonesia untuk hidupnya. Budi Santoso berdiri di atas ram pesawat angkut. Dia memeriksa status keberangkatan warga. Wang mengangkat wajahnya dari pasir dan menatap Budi Santoso. Suara keluar dari bibirnya yang pecah-pecah. Duta Besar Santoso, tolong, naikkan kami berdua saja. Pesawat angkut militer Tiongkok tidak bisa masuk. Jika begini, kami akan mati. Tolong, kata-kata yang diucapkan pria ini 3 hari lalu terngiang kembali. Bahkan jika Indonesia mundur, kami bisa menggantinya dengan teknologi Tiongkok. Orang-orang Indonesia itu tidak punya tempat lain untuk pergi. Jangan khawatir. Dari mulutnya keluar kata tolong. Orang yang memaksa klaim Natuna, diam-diam menyuap menteri, memerintahkan peretasan, dan 2 kali melarikan diri meninggalkan warga negaranya sendiri. Kini menangis, memohon bantuan di kaki tentara Indonesia. Budi Santoso memandang Wang dari atas ram. Saya melihat ekspresinya. Tidak ada kesenangan, tidak ada penghinaan, atau kepuasan akan balas dendam, atau rasa tenang seorang pemenang. Tidak ada emosi sama sekali. Selama 3 hari, saya belum pernah melihat emosi di wajah orang itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegembiraan, hanya wajah seseorang yang tersisa untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Budi Santoso mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. Aditya menyerahkan pena dari samping. Budi Santoso menuliskan sesuatu di bagian bawah dokumen dan membubuhkan stempel merah. Itu adalah izin naik untuk 2 warga Tiongkok.
berdasarkan ketentuan memorandum kerja sama perlindungan warga negara di luar negeri yang ditandatangani pada tahun 2024. Dia tidak mengulurkan tangan. Dia menyerahkan dokumen itu kepada anggota TNI AU, dan anggota TNI AU melangkah maju di depan Wang dan menyuruhnya berdiri. Wang membersihkan pasir dan berdiri. Kakinya tersandung dan dia terhuyung. Anggota TNI AU menopang lengannya dan mengantarkannya ke rem pesawat angkut. Staf Kedutaan Besar Tiongkok juga naik bersama. Budi Santoso tidak mengatakan sepatah kata pun sampai Wang menghilang ke dalam pesawat. Dia juga tidak menoleh ke belakang. Cukup dengan membubuhkan stempel pada dokumen, tanpa sepatah kata celaan, tanpa sepatah kata ceramah, dia membubuhkan stempel sesuai peraturan dan menyelamatkan nyawa. Itu terasa lebih menakutkan. Itu adalah belas kasihan yang lebih kejam daripada balas dendam. Wang tidak akan pernah melupakan apa arti stempel itu seumur hidupnya. Fakta bahwa dia berlutut dan memohon nyawa kepada negara yang dia coba rebut kepulauan Natunanya. Ram belakang pesawat angkut perlahan naik. Tenaga mesin meningkat dan hembusan panas menyapu landasan pacu. KC-46 lepas landas. Saat pesawat raksasa itu membubung ke langit gurun, matahari terbenam mewarnai bendera merah putih menjadi merah. 2 hari kemudian, pada tanggal 17 Maret, Bursa Efek Tokyo dibuka. Setelah artikel Robert Hendricks dari Bloomberg News yang dikirim dari gurun menyebar ke seluruh dunia. Harga saham perusahaan-perusahaan pabrik terkait Tiongkok yang diusir dari Arab Saudi jatuh secara stop loss segera setelah pembukaan. Itu adalah reaksi berantai. Bukan hanya satu saham, tetapi seluruh perusahaan terkait jatuh secara bersamaan. Negara-negara tetangga di Timur Tengah yang terinspirasi oleh keputusan Arab Saudi mulai membatalkan kontrak mereka yang sudah ada dengan Tiongkok satu persatu. Kuwait, Qatar, Oman, satu persatu. Mereka memunggungi Tiongkok dan meminta kerja sama teknologi kepada Indonesia. Bukan 38 miliar, melainkan seluruh peta energi Timur Tengah telah digambar ulang. Pada sore hari yang sama, Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, memposting di media sosial. Orang yang sama yang 5 hari sebelumnya menyatakan di hadapan Kongres bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Tiongkok. Isi postingannya seperti ini. Dalam insiden di Arab Saudi kali ini, kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Indonesia dan TNI AU yang telah menyediakan pesawat angkut untuk repatriasi yang aman bagi warga negara kami. Dia secara terbuka menunduk kepada TNI AU Indonesia yang telah menyelamatkan warga negaranya. Perdana Menteri negara yang mengklaim Kepulauan Natuna sebagai tanah mereka, diam-diam menyuap Menteri Arab Saudi untuk menginjak-injak kedaulatan wilayah Indonesia, kini berlutut kepada Indonesia di media sosial yang dilihat seluruh dunia. Saya membaca postingan itu di kantor protokol Istana Riyadh. Saya membaca ulang layar itu 2 kali. Ketika saya membacanya untuk ketiga kalinya, tangan saya gemetar. Saya belum pernah melihat kata karma terwujud seakurat ini. Kabar tentang mantan Menteri Al-Jaber yang ditahan juga tiba. Dikatakan bahwa mantan menteri yang ditahan di penjara keamanan Riyadh melihat berita di monitor kecil di selnya. Berita itu melaporkan bahwa pabrik hidrogen tipe Indonesia telah kembali beroperasi secara normal di bawah jaring pertahanan udara panah langit. Di layar terlihat lokasi Jubail dengan bendera merah putih berkibar di bawah kubah baja yang sempurna. Petugas penjara melaporkan bahwa mantan menteri itu menangis sambil melihat layar itu. Orang yang percaya bahwa uang bisa menempatkannya di puncak dunia, kini menyaksikan kemenangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang dari balik jeruji besi. Setelah semua badai berlalu, saya duduk sendirian di ruang penerimaan istana. Atas instruksi putra mahkota, posisi wakil kepala protokol saya dikonfirmasi untuk tetap dipertahankan.
Bukan promosi, melainkan dipertahankan. Hadiah karena melaporkan kebenaran bukanlah hukuman, melainkan kepercayaan. Namun, itu tidak penting. Saya mengeluarkan buku catatan dari saku dalam saya. Itu adalah buku catatan hierarki negara tua yang telah saya bawa selama 28 tahun. Sampul kulitnya sudah usang, warnanya aslinya bahkan tidak bisa dikenali lagi. Saya membukanya. Di halaman pertama, daftar hierarki yang padat tertulis dengan pensil. Peringkat 1 Amerika, peringkat 2 Inggris, peringkat 3 Prancis. Peringkat 5 ada Tiongkok, saya membalik halaman. Peringkat 17 Indonesia. Tulisan itu ditulis di sudut dengan jejak pensil yang samar. Huruf terkecil. Di atas meja ada pemantik api. Pemantik api untuk tamu yang disediakan di ruang penerimaan istana. Saya mengambilnya. Saya mendekatkan api ke sudut buku catatan. Kertas mulai terbakar, melengkung menjadi hitam. Huruf peringkat 17 ditelan api. Peringkat 10 menghilang. Peringkat 5 terbakar, sampai peringkat 1 menjadi abu. Hierarki yang mendominasi saya selama 28 tahun hancur berantakan dari sela-sela jari saya. Saya menyaksikan kesombongan yang percaya bahwa uang bisa menempatkan seseorang di puncak dunia, hancur berkeping-keping di hadapan selembar kontrak dingin Indonesia. Negara yang melindungi langit dengan cahaya 200.000, menyelamatkan warga negara musuh bahkan ketika uangnya dirampas 1 miliar, dan tidak membalas dengan tinju, melainkan dengan stempel ketika seseorang berlutut memohon. Buku catatan saya tidak memiliki kolom untuk mengukur negara seperti itu. Itu sebabnya saya membakarnya. Abu jatuh di atas meja. Di luar jendela, ruang penerimaan, terlihat gurun Riyadh. Di suatu tempat di gurun itu ada pabrik Jubail, dan di atasnya membentang kubah baja Indonesia. Keturunan pekerja Indonesia yang memanggul pipa pada tahun 80-an, 40 tahun kemudian, membangun masa depan senilai 38 miliar di gurun yang sama. Saya memasukkan tangan ke saku dalam saya yang kosong, tempat buku catatan itu ada kini kosong. Setelah 28 tahun, saku saya terasa ringan. Keringanan itu tidak saya benci.